Yang meluk duluan kan kakak, kok jadi nyalain aku sih? Ucap Dinda. Terserah kamu deh, males berdebat sama kamu, ucap Aji kesal. Dinda berjalan ke kamar mandi yang di dapur untuk cuci muka. Setelah selesai, dia langsung duduk di meja dapur sambil berpikir. Aji yang menghampiri ke dapur pun menegurnya. Kalau duduk di kursi, bukan di meja, nggak pernah diajari sopan santun ya, ucap Aji. Terserah akulah, yang duduk kan aku, ucap Dinda ketus. Aji pun tersenyum melihat Dinda yang sudah lupa dengan masalah semalam. Dinda tak sengaja melihatnya tersenyum. Ngapain senyum-senyum, kesambat ya, ucap Dinda. Ih, apaan, kamu tuh, ucap Aji. Udah deh, kakak jujur aja. Kakak tadi lagi mengagumi wajah cantik aku kan? Ngaku deh, aku itu emang cantik kalau bangun tidur, ucap Dinda pede. Narsis banget, yang cantik aja nggak pernah bilang cantik ke diri sendiri, ini yang jelek malah kepedean banget, ucap Aji ketus. Biarin, ucap Dinda turun dari meja. Saat dia ingin turun, kakinya tiba-tiba keseleo, sehingga dia tak mampu mengontrol tubuhnya yang jatuh. Dia sudah memejamkan mata, siap-siap merasakan sakit. Kok jatuhnya nggak sakit ya, batin Dinda. Ternyata Aji menopang tubuhnya supaya tidak jatuh. Dia pun membuka matanya. Mata Aji sudah menatapnya dari tadi. Mereka saling menatap lumayan lama. Sampai akhirnya Aji tersadar dan mengalihkan pandangannya. Maaf, refleks tadi lihat kamu mau jatuh, jadi, ucap Aji terpotong oleh Dinda. Iya, makasih kak, ucap Dinda berdiri lalu lari ke kamar karena tersipu malu. Ngapain dia lari? Gumam Aji. Sampai di kamar, dia langsung mengunci pintunya, takut Aji menyusul. Setelah mengunci pintu, dia langsung loncat ke ranjang sambil memeluk guling. Ih, Kak Aji tadi apaan sih pakai natap aku segala? Mana tatapannya beda lagi, gumam Dinda. Aku jadi deg-degan deh, ucap Dinda bahagia sampai memukul kasur. Saat dia tengah bahagia, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Itu Kak Aji, harus terlihat biasa, nanti dia GR lagi, gumam Dinda berusaha biasa saja. Setelah menarik napas panjang, dia langsung membuka pintu. Ada apa kak? Tanya Dinda setelah membuka pintu. Ngapain pakai dikunci segala kamarnya? Tanya Aji. Oh itu, aku tadi mau mandi. Iya, tadi Dinda mau mandi, jadi biar kakak nggak masuk, aku kunci deh, ucap Dinda gagap. Biasanya juga nggak pernah, ucap Aji curiga. Ya suka-suka aku dong, ucap Dinda kembali duduk di kasur. Oh iya, habis kamu mandi nanti kita makan di luar aja, ucap Aji. Aji menunggu Dinda di kamar sambil memainkan HP-nya. Saat dia sedang asik dengan HP-nya, dia melihat HP Dinda di atas meja dekat ranjang. Padahal tadi cuma acting, gumam Dinda di kamar mandi. Aji memutuskan untuk mengambil HP Dinda karena penasaran. Saat dia mencoba menghidupkan HP-nya, ada kata sandi yang harus dia isi. Dia coba tulis tanggal lahir dirinya, tapi tak bisa. Setelah lama berpikir, akhirnya dia mencoba tanggal pernikahan mereka. Setelah terbuka, terpampang wallpaper dengan foto Dinda yang tampak bahagia saat liburan. Aji iseng membuka aplikasi WA milik Dinda. Dia penasaran. Selama ini dia chatting dengan siapa? Aji mengecek satu persatu pesan itu. Tak ada yang spesial, hanya Hanif dan Nanda nama yang dia kenal. Saat dia akan mengeluarkan halaman WA itu, dia melihat nama pria yang asing untuknya. Kak Rafa, siapa nih?
Pakai emoticon love segala. Foto profilnya juga sama Dinda. Apa dia mantan Dinda? Gumam Aji. Pusing memikirkan siapa si Rafa. Aji membuka galeri yang berisi foto Dinda dan keluarganya. Sampai ada satu foto yang membuat dia memberhentikan jarinya. Ada Dinda dan cowok yang berdiri di sebelahnya. Ini kan cowok tadi, siapa sih dia? Sampai ada foto dia di galeri ini anak. Gumam Aji semakin kesal. Saat mendengar suara pintu dibuka, Aji buru-buru mengembalikan ponsel itu ke tempat semula. Dinda sudah rapi, tinggal pergi. Udah mandinya? Tanya Aji. Udah, ucap Dinda. Dinda langsung mengambil tasnya dan memasukkan HP-nya ke dalam tas tanpa curiga. Ayo, aku udah siap kak, ajak Dinda. Iya, bentar aku ambil dompet sama kunci mobil dulu, ucap Aji. Mereka langsung pergi menuju tempat makan. Selang beberapa menit, mereka sampai di warung makan. Mereka pun turun dari mobil dan masuk ke warung makan. Aji memesan ikan bakar dengan porsi komplit, sedangkan Dinda memesan ayam bakar dengan porsi komplit. Saat pesanan datang, mereka langsung memakan makanan mereka. Tapi Aji kesal dengan Dinda. Pasalnya, dari tadi dia tidak fokus ke makanan, tapi ke HP-nya. Kalau makan tuh yang bener, jangan sambil main HP. Kalau aku udah selesai makan, kamu belum, bakal aku tinggal di sini, tegur Aji. Ya, jangan dong. Iya deh, aku makan yang bener, ucap Dinda meletakkan HP-nya di meja. Habisnya aku bosen. Dari tadi diem aja, kakak nggak ngomong. Aku itu nggak bisa kalau nggak ngomong. Dinda kan pengen ngobrol biar nggak bosen, ketus Dinda sambil memakan makanannya. Waktunya makan ya makan, kalau selesai baru ngomong, ucap Aji membela diri. Kalau Kak Hanif yang nemenin, pasti Kak Hanif ada aja yang diomongin. Apalagi kalau jalan bareng sama, ucap Dinda menggantung. Sayangnya aku nggak tahu kabarnya sekarang. Padahal dulu aku sering jalan-jalan sama seseorang, hampir setiap hari. Sekarang beda, curhat Dinda. Yang kamu maksud itu si Rafa itu kan? Sahut. Kok kakak tahu Kak Rafa? Tanya Dinda kaget. Jangan-jangan kakak buka HP aku ya? Tanya Dinda lagi. Kalau iya kenapa? Gak boleh, ucap Aji santai. Dasar gak sopan, kalau mau pinjam HP itu bilang dulu sama yang punya, ucap Dinda kesal. Ada hubungan apa kamu sama dia? Tanya Aji penasaran. Kita cuma temen kok, dia kakak kelas aku waktu SMP, ucap Dinda. Kakak kelas kok sampai foto-foto bareng segala, ucap Aji ketus. Kita udah temenan lama, jadi ya udah akrab gitu, makanya foto-foto gitu ya biasa aja, jelas Dinda. Bilang aja kalian pacaran, kamu tadi asik main HP pasti balas chat dia kan? Ucap Aji cemburu. Aku tadi balas chat Nanda kok, bukan Kak Rafa. Kalau nggak percaya aku kasih tahu nih, ucap Dinda ingin mengambil HP-nya. Gak usah, nggak penting, tolak Aji. Dinda tetap memaksa untuk menunjukkan isi chat dengan Nanda. Aji pun jadi diam setelah mengetahui apa yang dibilang Dinda benar. Benar kan kata aku tuh gak kayak kakak yang suka selingkuh, ucap Dinda. Aku gak selingkuh, kalau selingkuh itu diam-diam. Lah ini kan kamu tahu, sanggah Aji. Dasar gak punya perasaan, ucap Dinda. Setelah obrolan panjang itu, mereka akhirnya selesai memakan makanan mereka. Ah, kenyangnya, ucap Dinda mengelus perutnya. Ada nasi ketinggalan di bawah bibir kamu tuh, ucap Aji. Mana?
Tanya Dinda mencoba mengusap bibirnya dengan tangan. Nih, ucap Aji menyingkirkan nasi sisa itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.